Monster ngomongin masalah eksternal terus, masalah internalnya kayak gini, ya udah tim itu nggak akan kemana-mana. Tim itu bakal, karena udah tim ini nggak akan bisa berubah kan, udah nggak bisa diotak-atik lagi. Kalau misalnya masih menyalahkan hal-hal yang tidak seharusnya disalahkan yang udah lewat-lewat, ya udah bakal gini terus permainan. Kalau emang itu ternyata imbang apalagi kalah lagi, Udah keluar. kayak Paul Munster out deh. Karena waktu kemarin di match terakhir di GBT udah ada keluar Paul Munster out, chance-nya dari bonek. Ya. Laga berlangsung alot. Wah, alot, Ya. alot bener, alot. Tapi ada pemecah kebuntuan. Coba lihat Ciro. Ini Ciro, Fes pemecah kebuntuan Persib. ya Ciro pokoknya kalau pensiun kayak gini nih. jadi gendut. Nah, kemarin kalau kita Main Brazil kan gini-gini kalau pensiun. Dari waktu itu ya si Klok itu kalau mau lawan Persija pasti ada aja. Akumulasi. Akumulasi lah. konspirasi. Nah, dulu tuh sempat ada konspirasi dari Boboto tuh. Baiknya babak itu mah udah nongki goreng sih PSM mah, cek aja. Naon teh? Babak kayak gini. Papana PSM kan enggak ada guaan Persib nyerang we anjing manehna. Bentar, udah mulai ini. Oh, udah mulai. Asik ngobrol, asik ngobrol. Anjing kat goblok lo tiba tegoreng sih harus. Ciro bagus Ciro. Ciro Alves. Nanti dulu dong. Gimana nih? Langsung kepada intinya. Gimana nih? Dari tadi udah ngobrol. Sebenarnya banyak ya yang bisa diobrolin buat hari ini. Sebenarnya banyak banget. Ada dari pertandingan Persib, Persibaya, Persija gitu. Di intinya di persaingan road 3 posisi 1 sampai 3 lah. Ya. Ya mungkin sebelum nanti ke finalnya ngebahas Persib ya. Sebelum ngebahas Persib, kemarin nih saya lihat cuplikannya sih, nggak sempet nonton, lihat cuplikannya. Persibaya di Gelora Bung Tomo agak kerepotan ngelawan Persita gitu. Gimana Bung Aldi? By data menurut Bung Aldi yang sudah menonton full laga, karena saya ini nggak nonton, cuma nonton cuplikannya aja. Sebetulnya Persebaya kerepotan bukan game kemarin aja ya. 4 pertandingan terakhir itu. 4-5 ya? 4 atau 5 gitu kerepotan. 5 pertandingan. 4 kalah 1 imbang berarti kan ya? Kalah sama imbang. Gitu. Apalagi kemarin pas main home lawan Persita, kelihatan banget permainan Persebaya itu nggak ada kreativitas untuk pada saat masuk ke final third-nya gitu. Nggak ada Rivera itu bener-bener kerasa, apalagi di pertandingan kemarin Munster kan ngecadangin si Bruno. Terus Flavio juga nggak ada di situ. Dia cuman pasang Tumbas terus si Malik di depan gitu. Di babak ke-1 kelihatan banget Persebaya nggak bisa nembus pertahanannya Persita anjing bertahan edan pisan. Si Jailan Javlon Pisainov, terus Ryuji sama satu lagi yang pemain mana ini baru masuk. Tapi yang mencolok main di Persita sih ini siapa namanya? Siapa? Aduh, lokal apa asing? asing. Yang depannya si Marcos Rashford. Marcos kan? Marcos Sing anjing salah sih atau enggak? Striker ya. Striker mah ini Striker. tadi saya lihat. Nu hidung badag. Oh gue Marios. Marios. ya. Marcos. Tapi si Marius juga kan ditarik babak kedua. Sebetulnya yang saya lihat ya, saya highlight itu jebolan Persib di back kirinya Persita. Mario Jardel main lumayan solid. Mario Jardel Empatan. gitu. Empatan wae. Mungkin bisa lah 2-3 tahun lagi main reguler dulu di Persita sampai nemu mentalnya balik ke Persib lagi gitu. Ada klausul beli balik. Anjing susah tuh di Persib mah. Tapi kalau misalkan dia kualitas bisa diingkat sih oke, kayaknya bisa Edo, masuk. ada Janando, umurnya juga masih muda. Terus susah. Zalando, Ya super Edo, sub lah, bisa lah. jadi backup. Apalagi Edo kan di pertengahan musim ini habis juga kontraknya Edo. Tapi kayaknya Belum tuh diperpanjang anjing, pasti diperpanjang. Siapa tahu masuk tahu. ke Melaka United gitu. Jakob Sayuri, Yance Sayuri. Iya. Kanan. Iya kan duonya. Kanan kiri. Kanan kiri Jakob Yance. Siapa tahu surprise. Jadi apa nih yang mempengaruhi Persebaya di putaran kedua ini? Kok malah anjlok gitu?
Rivera dan mental kayaknya. Itu sih dua. Soalnya kan lagi banyak konflik kayak di manajemennya, faktor eksternal di luar lapangan. Terus kan kemarin juga lihat bonek juga sampai kirim karangan bunga Sampai buat Beres menyemangati. pertandingan juga ada ini. pertandingan kan sampai pemainnya disuruh speech kan. Iya. Di depan GBT. ratusan bonek, bukan ribuan bonek yang sedikit yang disuruh klarifikasi. Iya. Dihadang bisnya, dihadang bisa. disuruh turun. Yang ngomong tuh si Octavianus ya. Yang di depan. Ya sama sih Paul Munster juga, dia speak up di up. situ. Tapi si Paul Monster pikir-pikir akhir-akhir ini terlalu banyak nyalahin sisi non teknis ya. Contoh, Contoh apa sisi non teknis? kayak gimana contoh? Saya sorry tenis. Oh, kalau non teknis kan kita yang kayak Wasit wasit. sih kebanyakannya. Terus tuh kayak ada yang udah ada yang ngatur, katanya lawan PSS tuh kita udah pasti kalah dari babak pertama. Kalau kayak gitu ngapain babak kedua dilanjut aja? Ya kalau kayak gitu kan Ya biasanya kalau yang lagi emang tim-tim yang lagi goyah. tapi di papan atas tuh banyak fantasi gitu. Wah ini kayaknya nah, gitu. Padahal nggak tahu ya. Padahal kan Persebaya peringkat 2 ya, gitu masih di posisi kedua gitu. Meskipun peringkat 3 lah sekarang. Ya ke User Persija ya beda 1 poin. Cuman mungkin karena penurunan yang drastis gitu, jadi kelihatannya tuh kayaknya ada masalah gitu. Tapi memang ya itu kalau kelihatannya dari Rivera nggak main langsung jeblok. Kemarin juga mau main babak kedua ya, jadi lumayan lah balance lah. Gitu. Berarti ada kesalahan dalam pembelian pemain juga dong. Maksudnya Kayaknya nggak tepat. Iya, nggak tepat. Bukan gitu di kan. posisi yang memang yang urgent gitu kan. Kayaknya. Karena kan yang urgent Rivera berarti kan. Betul. Gitu. Sebetulnya kalau dari pembelian pemain Persebaya ya di putaran kedua, sebagian besar bonek itu setuju dengan penambahan si Dimov sama si Tumbas. Tapi pas putaran kedua mulai, ternyata tengahnya yang rontok ya gara-gara nggak ada Rivera. Sekarang jadi banyak yang protes kenapa manajemen itu nggak cari penggantinya Rivera gitu. Kayak Bojan Hodak. Bojan Hodak kan pinter loh. Nggak ditambahkan kedalaman skuad Persebaya juga jelek sebenarnya. Jadi ketika kemarin kan Rivera nggak ada tuh yang bisa jadi penggantinya buat ngalirin bola di tengah. Ya, tapi kan kayak City lah ya. City bilang sampai sekarang nggak ada Rodri aja gitu kan. Ya masa iya mau terus gitu sampai Rodri sembuh? Siapa tahu kan kalau udah sembuh. Kan kayak gitu. Susahnya kalau satu tim punya satu key player sih gitu sebetulnya. Ada satu key players yang nggak bisa, terus nggak ada pengganti yang sepadan ya. Resiko gitu di permainannya Ya nggak berarti akan kan bisa berkembang. taktik pelatih yang harus dirubah dong. Bahkan kemarin juga sih Persebaya terbilang beruntung juga bisa 1 poin. Karena itu gol bunuh diri. Gol bunuh diri kan. Gol bunuh diri yang dimana ya harusnya dari sekian banyak penyerang nggak ada yang terlalu membahayakan juga. Si pergerakan Bruno ketahuan, udah tau lah ditambah Persita tuh emang tim yang bisa dibilang sama kayak Persib kebobolannya. Sedikit, kebobolannya sedikit. Cuman banyak seri sama banyak Kalah. Enggak, banyak seri. Kalah pun selisihnya 1 gitu, nggak Terlalu banyak. karena memang pertahanannya lumayan solid lah. Satu pertahanan solid lah si Persita teh. Nah, cuman aneh aja gitu sekelas tim besar Persebaya yang dimana juga lihat head to head ketika dia 5 pertemuan terakhir. Si Persita tuh selalu nggak pernah menang sama Persebaya kan. Nah kemarin Persebaya susah banget gitu untuk sampai nyetak gol aja harus sampai nunggu set piece terus gitu. Tapi waktu masuknya Kasim Botan itu game changer juga dia. Nah, di kanan dia sempat ada penetrasi ke area penaltinya Persita kena Mistar. Ditambah juga kiper Persita bagus banget si Igor. Asing juga ya, Igor. Igor itu top 3 save terbanyak di Indonesia sekarang. Gila. Emang keren sih kiper. Tapi 3 top 3-nya asing semua. Kiper Dewa sih siapa? Sonny Steven masuk. Iya, terus sama kipernya siapa ya setelah gitu lupa. Pokoknya masuk top 3 itu termasuk si Igor kemarin Persita karena banyak save-nya. 60 kali. Si PSS masuk enggak? Nah ya, Alan Alan Shearer. Ya, makanya itu sangat disayangkan juga dengan sekarang kondisi Persebaya seperti ini kan. Saya dulu dari kemarin udah bilang pengennya tuh sampai akhir musim Persebaya, Persija tuh sama Persib tuh
ada di title race lah. Hmm. Kalau udah dia kayak gini sulit sih. Ditambah mungkin ya terlalu banyak apa ya, si kayak Paul Monster ngomongin masalah eksternal terus masalah internalnya kayak gini. Ya udah, tim itu nggak akan kemana-mana. Tim itu bakal, karena udah tim ini nggak akan bisa berubah kan, udah nggak bisa diotak-atik lagi. Kalau misalnya masih apa ya, menyalahkan hal-hal yang tidak seharusnya disalahkan yang udah lewat-lewat, ya udah bakal gini terus permainan gitu. Ya berarti memang pelatih juga dituntut untuk, ya maksudnya kan adanya dia tuh harus bisa menanggulangi hal seperti ini kan. Ya sekarang kan di tengah-tengah ada pemain key playernya cedera tapi nggak ada backup, ya mau gimana lagi? Harus Ya, bisa meramu. harus bisa meramu lagi kan. Ya kan nggak bisa, maksudnya harus bisa memenuhi ekspektasi fans lah. Iya. Harus bisa memenuhi mau nggak mau gitu. Kalau enggak ya sayang banget gitu kalau keluar sampai zonanya jadi di bawah posisi 3 gitu, sayang banget gitu. Ya minimal bertahan di 1-2 gitu. Next match-nya Persebaya tuh lawan Solo di Manahan. Nah, itu kayaknya saya ngelihatnya itu lebih ke pembuktian sih harusnya, karena Pembuktian dan penentuan Win. iya bener kalau emang itu ternyata imbang apalagi kalah lagi, Oh udah keluar. kayak Paul Munster out deh. Out Karena waktu kemarin di match terakhir di GBT udah ada keluar Paul Munster out chance-nya dari bonek. Ya. Dan Paul Munster ya itu akhirnya menanggapi bahwa Bukan CEO out. si Oma tuh jompang Persebaya. Nah itu jadi pembuktian dan penentuan sih itu nanti lawan Persis Solo di Manahan. Di saat Persis Solonya lagi lumayan juga nih, lagi naik juga nih Lagi performanya. ya, dia lagi pengen ngebus untuk keluar dari zona degradasi. Iya, sekarang kan Persis Solo paling bawah posisinya kalau nggak Iya, salah. paling bawah. Paling Biasa, bawah biasa. sama terakhir juga di game pas kalah lawan Madura 2-0. Sama juga kan posisinya kayak Persebaya. Ya pemain jelasin juga kondisi tim gitu ke fans yang protes gitu. Ya jadi laga menarik lah nanti Persebaya lawan Persis, siapa yang bakal comeback gitu. Feeling ya, Bounce feeling. back. Kalah kok Persebaya. Soalnya si Persis itu kalau lagi di kandang apalagi lawan tim besar kayak yang beda gitu mainnya. Apalagi di CDB udah sembuh kan. Iya, CDB. CDB. Tapi jangan jadi starter ya. Udah sembuh kayak dicoba-coba ya. Ya dia selalu jadi ini super sub ya. Bersab Ditambah juga si apa depannya tuh lumayan tuh. Ini yang Karim Rossi. Karim Rossi cadangan ini ada yang baru loh. Saya lupa namanya aja. Terus lupa lah pokoknya. Gara-gara 8 pemain asing jadi bingung. Depannya emang bagus gitu, depannya bagus, cuman kurang hoki aja kayak lawan Madura lawan Persija kan, lawan Persija Spartan tuh Persija. Iya. Spartan lawan Persib juga. Ya intinya Persibaya harus apalagi Paul Munster ya harus bisa membuktikan nanti ketika laga lawan Persis Solo mereka harus menang walaupun tipis, walaupun Wah, jelek harus apa itu dituntut harus Iya, menang sih, harus harus menang supaya membuktikan bahwa memang dia itu masih layak bertahan gitu, masih layak. Karena masa sih hanya karena satu Rivera, maksudnya itu bukan saya ngeremehin posisinya Rivera ya, masa sih hanya karena satu pemain jadi bubukna katutuluyan gitu. Iya. Nggak bisa seperti itu gitu kan, fungsinya pelatih itu ya buat seperti itu gitu. Nah di posisi berarti Persibaya sekarang posisi ketiga. Posisi ketiga. Beda berapa poin sama Persija tuh? Persija. Berarti 8. Oh, posisi 1 8 gitu. Berarti 8 poin. Sama Persija 7 poin kan bedanya. Iya, 8 poin. 8 poin. Nah, Endgame. Ya kalau lawan Celok kalah kayaknya udah deh. iya. Nah, terus kan ini yang lagi di pucuk. Aduh. Lagi di pucuk. Lagi dingin. Berhasil mempertahankan kemenangannya lagi gitu kan, berarti fix baru 1 kali kekalahan gitu, fix baru 1 kali kekalahan. Dan di sini pun sebetulnya kemana laga berlangsung alot. Wah, alot bener, alot. Tapi ada pemecah kebuntuan. Coba lihat Ciro. Ini Ciro, Persib pemecah kebuntuan Persib. Ciro. Bagaimana Bung Ciro? Pertandingan kemarin alot, tapi bisa ngegolin Bung Ciro. ya Ciro pokoknya kalau pensiun kayak gini nih. jadi gendut. Nah, kemarin kalau kita Main Brazil kan gini-gini kalau pensiun. jadi gede. Kalau kita lihat kan dari babak pertama Persib udah mulai cukup nyerang tapi memang seperti biasa nyerangnya masih dari sisi kiri, belum dari sisi kanan karena mungkin dari Kakang juga masih belum berani naik ke depan Menjaga kedalaman karena masih wajar karena dia kan sebenarnya back tengah ya yang diplot di back kanan karena memang keterbatasan pemain pada dilanda badai cedera kan Persib.
Cuman yang dilihat dari kemarin itu badai cedera Persib itu menjadi sebuah blessing in disguise lah buat beberapa pemain. Nah, itu artinya Jadi walaupun ada hal jelek tapi ada sebuah berkah yang bisa diambil. Contoh kemarin ketika McLeod cedera, yang dimana Adam Alis dan Coach Ijan itu kan menjaga kedalaman berdua tuh, menjaga sama Robi Darwis gitu. Tapi ketika Ahmad Agung masuk, Adam Alis itu jadi lebih bebas di tengah. Free roll ya, kayak free roll Itu gitu enak ya dia. banget lihatnya. Jadi itu kayak kalau saya lihatnya kayak Adam Alis yang dulu. Ya benar. Kayak di Bayangkara enak banget lihatnya. tapi ingat gak sih pas Ahmad Agung masuk permainan Persib jadi lebih enak. Ya, betul sekali. Karena memang kan Ahmad Agung tuh kan DMF, posisinya DMF sejati lah ya. Bukan pemain tengah box to box yang dipaksa untuk menjadi DMF gitu. Terus bahas terus jangan dulu ke depan. Oh, di tengah dulu. Bahas terus di depan. Ya. Ya, nanti dia maju juga ke depan. Apalagi sampai mencetak gol. Soalnya nyetak gol. Kenapa kita pas dulu di tengah? Karena memang kemarin tuh out kan di tengah mana. Kayak kemarin kan coba dilihat peluang itu kan dari sisi kiri tuh, dari Ciro Alves yang dimana dia melakukan sebuah penetrasi, terus dia kerjasama sama Adam Alis, tat dan akhirnya bisa cetak gol yang sangat bagus menurut saya itu. Skemanya bagus. Jadi Finishingnya juga bagus. finishingnya juga luar biasa keren. Ciro seperti Ciro biasanya lah, bukan Ciro yang selalu diejek-ejek sama orang sama Bung siapa ya? Bang Ejek kritik. Ya kritik. Tapi kemarin Ciro main luar biasa. Tapi enggak sih, kredit poin menurut saya bukan ke Ciro sih. Kredit poin kemarin, ingat gak sebelum terjadi proses gol, siapa yang nahan serangan PSM? Ya itu kan intercept Ahmad Agung. Ahmad Agung. Oh. Kalau nggak ada Ahmad Agung nggak akan ngegoling si Bodas. Nggak akan ngegoling, iya. Tapi kan itu kita kan bicara atas kolektivitas sebuah tim. Jadi kan Ahmad Agung memang sangat berperan di situ. Tapi kan kalau nggak ada Ciro itu nggak akan bisa gol finishingnya kan. Gini deh, dari 90 menit berapa peluang yang Ciro berapa peluang yang Ciro ciptakan? Ada beberapa peluang. Tapi ada yang bisa konversi menjadi gol, itu poinnya kan. Yang penting kan bisa jadi gol dan bisa jadi menang. Enggak ada Target target. cuma satu. Tapi kan langsung gol. One shot one goal. Sekarang mah Ciro. Mungkin Ciro nggak terlalu kelihatan persentasi konversi golnya ya karena Ciro ngebantu tim. Berarti goblok aja. Bukan di serangan. Kalau saya berdasarkan pertandingan itu gitu ya Tapi maksudnya. Kalau bilang jelek, saya pasti bilang Bener, bagus. Ya semua juga kemarin pengen Pers menang kan, dan alhamdulillah Ciro nggak dicetak gol. Cuman ya kredit poinnya bukan Ciro kredit poinnya gitu kan. Ahmad Agung. Kirain Emerald Abus. Ahmad Agung masuk mengubah keadaan. Ciro selama 90 menit ngecetak gol satu. Cuman kan semuanya nggak ngubah keadaan. Yang ngubah keadaan Ahmad Agung. Kalau Ahmad Agung nggak main dan Bojan tidak cerdik, nggak akan kemana-mana lini tengah, nggak akan bisa kreasi. Tapi ada peran Kastanir juga di sana. Oh, iya. Semenjak Kastanir masuk tuh jadi Ciro lebih bebas. Sebelumnya kan Ciro sama Tyron nih yang ini apa sih yang ngacak-ngacaknya lah. Tapi kan karena mereka bukan striker, jadi mereka itu positioningnya lebih ke dari luar ke dalam, menusuk ke dalam. Sedangkan Kastanir itu kan kemarin bermain role sebagai striker. Jadi dia itu bisa apa ya namanya? Kayak menghilangkan konsentrasi back lah. Jadi Jadi posisi tanpa bola lah. ya, Mungkin posisi jadi tanpa bolanya lebih Cironya baik juga lebih kan. bebas kemarin. Itu jangan Ciro dulu. Kakang juga main bagus. Iya. Ini udah mulai masuk Kakang nih. Kakang yang saya kritik terus di beberapa postingan kita gitu ya, di video kita. Saya bilang ke Kakang bahwa salah satunya kondisi fisiknya gitu ya. Saya ngerasa Kakang terlalu kurus gitu ya buat seukuran seorang pemain bola gitu. Terus yang kedua, dia nggak bisa build up, dulu saya sempat kritik gitu. Terus yang ketiganya crossing. Nah dari ketiga ini yang paling kelihatan kentara, dia lebih sering intercept dan bantu build up. Tapi crossing menurut saya masih belum ada. belum ada dari Kakang itu. Jadi waktu head to head sama Beckham di kanan itu belum ada chemistry gitu. Tapi Victor Ruiz nggak bisa Oh main. disakuin. Ada Keren disakuin. tuh. Oh iya. Bahaya pada itu pemain. Tapi beberapa gol peluang yang dari kanan dari sisi kanan gitu kan. Cuman selalu sayang. crossingnya itu dari situ.
finishing pemain PSM kemarin nggak lebih betul. bagus daripada pemain Persib kemarin. Padahal Balotelli di kadang-kadang bakal ngeri. Wah, disakuin Balotelli. disalkuin kemarin. Tapi kalau dilihat lagi ya, kemarin di babak 1 ini tuh kan duel dua tim reaktif football ya. Dua tim yang bener-bener nunggu. Sebetulnya ini tuh jadi apa ya namanya? Bukan pembelajaran ya. Jadi contoh mungkin untuk kedepannya Persib biar bisa menghadapi tim yang bertahan gitu, yang main low block gitu. Kayak kemarin babak 1 kan bener-bener susah tuh. Persib nggak bisa tembus ke final third-nya PSM karena pemain PSM 4 itu ngepin di tengah terus gitu. Jadi nggak bisa lewat terus gitu. Tapi kredit poinnya itu malah setelah first half beres gitu. Pas second half masuk ada beberapa adjustment kan dari Igor Tolik sama dari Coach Bojan ya gitu. Bukan Kakang, siapa satu lagi Robi yang tadinya main di tengah digeser ke kanan. Pas Beckham keluar ya. Pas Beckham keluar terus Nick Keeper sama si Gustavo juga bermain lebih ke depan gitu. Beberapa kali lah mereka ciptain long pass gitu. Apalagi golnya bukan gol ya. Peluang babak ke-1 yang si Tyran mau golin itu kan long pass dari si ini juga gitu, dari si Gustavo kalau nggak salah. Disundul sama Ciro ya. Ya karena Tyran tapi nggak masuk. Karena gitu. peluang 1 gol 1 assist kemarin Ciro Alves. Iya. Apaan ini itu mah kesambek PSM kena bolong, kesalahan itu mah nggak sengaja anjing. Tapi kan ada Ciro di situ. Ada Ciro di situ. Itu tuh finishing Ciro itu udah Emang udah harusnya ngoper itu mah, nggak bisa mungkin syuting. Iya ngoper, Iya. tapi yang bodohnya bukan bodoh ya, yang Ya kesalahan blunder lah. blundernya di pemain PSM. Iya sih. Itu juga kan kaget sih Tyrannya, bolanya bisa ngelirik itu dia kejar, Oh. shooting tapi masih ketahan kan. Tapi kemarin Nick Kuiper sih sama si Gustavo main benar-benar solid. Dua-duanya bertahan oke, bantu nyerang juga oke, long pass-nya juga Kiper sih keren. wah gila. Dia semenjak dikasih ban kapten kemarin jadi ngeri ya. Gantiin Klok anjing, membuktikan Jeff Stem. Nah itu ya kalau cedera, aduh pusing pala. Tapi katanya kan cederanya juga nggak parah. Jadi Yakin. Tapi langsung ke VVIP ya, kenapa ya? Tapi kemarin pas ada update baca katanya nggak separah yang diharapkan. Diperkirakan. Parah tuh di mana? Yang diperkirakan. Jadi kayaknya cuma beberapa hari aja, kayaknya seminggu 2 minggu juga udah oke lagi. Tapi orang tuh ada ide ya, si Ciro semenjak pindah dari Persija ke Persib. Persija. Si Ciro si Klok ya dari Persija ke Persib. Ciro terus. Dia itu cuma main berapa kali lawan Persija. Dari waktu itu ya si Klok itu kalau mau lawan Persija pasti ada aja. Akumulasi lah. Konspirasi. Nah, dulu tuh sempat ada konspirasi dari Bobotoh tuh. Ya si Klok kunaon mun rek lawan Persija pasti tuh main gitu. Nah ini tapi Klok mudah-mudahan main aja lah. Dan lawan Persija terakhir di kandang itu Siklo kartu merah. Nah. Iya kan? Pasti ayo gitu. Nah, kartu merah Siklo Nah. di pertandingan tersebut. Si Firjan Dika dulu kan, Baru Klok kan. Tapi sebelumnya itu kalau nggak salah nggak main anjing. Pertama Klok pindah ke Persib ya. Lawan Persija nggak main. ada klausul menurut ya. Kayaknya ada klausul. Tapi kalau ada klausul masa harus ada cedera atau apa gitu ya. Mending nggak dimainkan aja, nggak masuk DSP sekalian kalau. Nah, ya ada khawatirkan lagi ntar. Semoga lawan PSIS. Lawan PSIS ya? Iya. PSIS betul. PSIS kan? Nanti abis ini PSIS. Lawan PSIS terus lawan Persija. Persija. Ya? Anjing bingung, kiper sudah 6 kartu kuning ya? 6. Gustavo 3, Tyron 3. Kalau salah satunya kena kartu kuning, udah bisa main langsung. Kayaknya masih bingung juga ya, karena kayaknya ada kemungkinan kiper dipasang bawah kedua di dalam Semarang. Kayaknya ya. Kayaknya biar antisipasi tidak main kasar lah. Kalau leading mungkin ya. Enggak sih. Kalau leading Tapi baru nggak main. apa-apa, bagus juga untuk rotasi pemain. Siapa ini? Masih ada Ahmad Jufrianto. Ada Papa Papa Ibonevo Papa masih Ibonevo. ada. Anjing kayak coach. Ada asisten coach kemarin. Coach anjing. Ini nggak apa-apa kalau kita kan mau ngejar juara harus bisa rotasi tim, pemain juga butuh istirahat segala macam. Iya sih. Padahal menurut Bojan teh aing geus lieur. Banyak pemain. Pemain Saudi, hayang back to back.
Terus kemarin menariknya Bojan tuh ternyata nggak ada komunikasi Sama Sama Igor. Igor. sama Igor. Jadi kayak kemungkinan Statement pas Igor ya, second half first half ke second half aja di dressing room kayaknya mungkin dia turun. Tapi selama pertandingan dia ngopi Nescafe hitam. Meskipun dia tegang juga, yakin tuh ngeliat dia agak Iya, beda ya ekspresinya kan. Hmm. Ciko tegang kayak gak biasa di pinggir lapang mah ngomong, Iya. dia ketahan lah kalau di tribun era meureunnya. Era yang kudu jaga image beureun era ku boboto ya aing gitu. Itu tuh sebetulnya statistik bagus juga buat si Bojan. ya. Dia itu udah mengalahkan 19 tim lain di Liga Indonesia. Kecuali Semen Padang aja. Nanti kalau misalkan Persib lawan Semen Padang di away menang, Bojan itu udah mengalahkan semua tim. Anjir. Bojan the Conqueror. Bojan. Main juga kan si ini ya. Apa? Spanduk ya. Oh, iya. Bojan Hodak Is Blue and White. Ya, aduh. Ngobrol sama air. Minum. Bisa Ciro. Ya, memang melihat data Persib sekarang ya, dari posisi kedua aja Persib beda 7 poin, posisi ketiga itu beda 8 poin. Nanti itu kita dekat-dekat ini bakal ngelawan Persija, dan nanti di akhir bulan Maretnya kita ketemu juga Persibaya. Ya. Kalau misalkan itu bisa menang aja, stabil sampai ke match itu dan terakhir lawan Persibaya menang, back to back ya. Dan harus di ini juga Kastaner harus apa ya, lebih Kastar ini kayaknya ada masalah di stamina. Fisik, bos. atau Fisik karena dia kan Dia nggak kemarin bisa 90 menit. enggak emang bisa. Liga berapa lama? enggak, kalau misalnya dia lihat Bojan setiap pemain baru pasti gitu. Enggak juga, kalau itu masih Siapa fitnessnya. coba? Yang Fitnessnya memang belum yang langsung ya match itu saya bisa jadi ya maksudnya, tapi kan berarti Bojan tuh nunggu sampai dia Iya. siap mungkin buat sampai prepare. peaknya Ya. baru dimainin kayak Beltrame kan gitu juga. Beltrame dulu, makanya kemarin Kastaner aduh. Tapi pas dimasukin juga kelihatan tuh Kastaner tuh gak kayak lawan Arema, agak ada nervousnya. Ngeliat pemain boboto anjing lo bakia, Iya. full house kan kemarin kan. Makanya pas dilihat ini Kastaner kok tegang ya, kayak yang demam panggung ya. Meskipun pergerakannya ada yang oke juga. Mules. Malah dan apa ya, si Kastaner tuh yang diharapkan tuh bakal pengennya tuh jadi gantiin David Silva nih. Ya kan, yang dia benar-benar banyak ngolah bola. Nah, kemarin dia pengolah bola ada sih, cuman kayak yang terlalu ngejaga strength-nya terus. Ya. Nggak apa ya, nggak gutak-gitak nih. nggak berani penetrasi Nggak lah. benar penetrasi. Karena siapa tahu itu memang strateginya untuk jadi buat sih. ngepin satu pemain gitu Iya. dari si Kan karena di sisi kiri kan udah susah gutak-gitak kan, sisi kirinya. Oh, si kiri sosok kita. Oh enggak, kemarin kan yang soalnya- bisa step up. Kok bukti dia pemain besar, Tahu kan pemain senior. selebrasinya kan? Kemarin Itu menyatakan bahwa saya belum habis. saya Yang masih aing- ada yang di aing sini. kesel tuh apa coba? Nasi kudu cerik. Ya emosional. Itu kan pakai Emosional. Ciro tuh pakai mana? Emosional karena dalam pertandingan dia tidak ngegolin kan. Nah, iya itu kan Iya, ya. makanya jangan nangis harusnya. Kalau nangis kan, wih terharu orang nih komen-komen ya. Terharu pas ayo ilbay sih buat orang lebay. Maksudnya nunggu pemain si Ciro teh emang kudu nggak nyetak gol. Kudu nyetak gol. Di kolom komentarnya orang baca-baca. Tah pas Ciro golkeun pas cerik orang gini lu cerik. Nggak apa-apa. Tapi kemarin juga ikut nangis. Mana ada anjing. Mana ikut nangis. Orang bahagia kok pas Ciro ngegolin, cuman emang seharusnya dia nyetak gol gitu, bukan artinya Bukan spesial. Bukan Nothing sesuatu yang spesial. Nothing spesial, malah kalau misalnya yang spesial tuh kalau si Kasteng lagi ya ngegolin gitu, spesial karena dia kemarin pas Oi ngegolin, di kandang juga ngegolin lagi, biar nambah terus si defisit golnya gitu, biar nambah kepercayaan dirinya. Ya begitupun dengan Ciro sebenarnya. Dia butuh satu gol itu Untuk bisa perform untuk ke sisa Sampai akhir pertandingan musim. ini. Gini. Soalnya kenapa? Kalau kita bicara sekarang chance Persib untuk juara kan kita harus bisa menang tiap pertandingan nih. Nah makanya Ciro kemarin membuktikan dengan itu dia bisa step up gitu ketika semua deadlock, membuktikan kalau itu kan pemain besar tuh biasanya seperti itu. Dia bisa step up ketika lagi tim lagi kesulitan, dia bisa menciptakan gol gitu dan menjadi sebuah pembeda. Nih. Dan yang lucu juga kemarin ada lagi di kolom komentar. Tuh, ada salam dari Ciro di TikTok ke orang kan. Ciro tuh udah digaji sama Persib. Ngapain orang minta maaf? Emang harusnya nggak ditak gol.
Orang penonton ya kritik lah. Susah. Ya, tapi Maksudnya tapi ketika Ciro main gol ngegolin orang ikut bahagia kok. Bahagia, cuman enggak Gimana coba ekspresinya ketika Nge-change Ciro dulu ya. emang ada. Nggak, tapi menurut saya tugas Ciro bukan cuman harus nyetak gol, nggak harus nyetak gol juga, dengan ngasih chance juga, chance juga, asis ya gitu, itu tuh udah tugasnya wing gitu, Makanya penyerang itu, di sayap kemarin kiri. tuh saya harap itu nggak apa-apa Ciro nggak perlu nyetak gol misalnya beberapa pertandingan ke depan nggak perlu nyetak gol, cuman main bagus dan juga dia kasih asis yang oke buat si Castaner karena dia butuh kepercayaan diri nih. Mana yang udah nggak usah fokus egois buat nyari perhatian bobotoh. Ya, benar. Maksudnya gini, jangan egois, jadi jangan nangis, maksudnya udah main bagus aja. Main bagus juga nanti dipuja-puja lagi kok, Ciro Alpes lagi kok di tribun, wah gitu pas orang tuh. Ya intinya orang senang kok kemarin Ciro ngecetak gol dan harus diapresiasi juga, golnya juga gol semata wayang. yang kemarin Ciro main bagus kan? Man of the match nih. Oke. Ahmad Agung. Hah? Ahmad Agung. Man of the match enggak lah. Ciro. Ciro Alves. Di keepers lah, menjaga kedalaman Balotelli sama Si Gustavo menjaga naon. Bener-bener menjaga ayam. menjaga kedalaman Balotelli sama Hajeta nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau misalnya game changer baru game changer. Lucu nih komentator di apa? Di ada Indosiar. Game changer Ciro Alpes main dari menit awal, Bos. Game changer tuh Ahmad Agung. Udah, itu. Tapi saya sepakat bukan game changer kalau Ciro, pemecah kebuntuan. Deadlock. Kalau game changer memang. Berarti nanti Bung Hadi aja jadi komentator di Indo. Tapi keren sih. Tapi terima kasih buat golnya Ciro. Tapi buat kali ini doang. Tapi kalau man of the match versi saya Adam Ali sih. Sebenarnya sih. Adam. Banyak yang bilang juga ada Mali sih. Adam Ali gitu. Cuman orang lebih ke kayaknya kalau nggak ada Nick beda cerita deh. Gitu doang orang mikirnya gitu tuh. Kalau misalnya nggak ada Ciro mungkin beda cerita juga, bisa lebih gede golnya. Bolanya gitu. Gimana boleh. Kalau misalnya David Silva nggak cedera bisa tandem tuh. Dua-duanya ada kemungkinan bisa jadi 4-0 yang prediksi saya terjadi. Tapi kan David Silva 2. Tapi kan nanti kalau itu dua tetap butuh kirinya pasti tetap Ciro. Kalau 4-4-2. nggak perlu, tinggal si kirinya Edo sama Jalnando. Edo di depan, Jadi formasinya gimana kalau dua? Si 4-4-2 pakai ya. Iya 4-4-2. Jalnando di kiri pekerja kedalaman, Fullback. fullback, si Edo lebih ke depan, Di wing kiri. di wing kiri. Berarti 4 Ciro super sub 4 di tengahnya menit gimana posisinya? 8 lah. Hah? 4 di tengahnya gimana posisi? 4-nya ada Klok. Klok enggak usah deh. Klok gitu saja. Klok Ahmad Agung. Kocijan si Adam Alis, Ahmad Agung. Enggak, kanannya masih tetap Beckham mainin. Beckham kirinya Edo. Depan 2 David Silva, Castaner. Belakang ya udah ketebak siapa aja. Kakang atau Robby Darwis? Kakang euy. Kakang ya. Menjaga kedalaman mah. Tapi kemarin Robby Darwis penetrasinya berani. Nah, saya tuh berharapnya Kakang tuh bisa main kayak gitu. Oh. Sebagai fullback dan Tapi milih siapa? pertandingan ini atau overall? Overall. Kalau misalnya harus dipasang nih antara Kakang atau Robby. Saya pilih Kakang. Karena dia butuh jam terbang. Siapa yang Dia Kakang? pemain muda Oh soalnya. iya, Dia butuh bener. jam terbang. Sebetulnya lihat musuhnya gitu. Kalau misalkan di lini kirinya musuh itu pemainnya yang benar-benar licin, memang lebih baik pasang Kakang sebetulnya, karena secara defensif menurut saya lebih bagus Kakang daripada si Robby. Tapi kalau misalkan menyerang itu Robby lebih bagus. Iya, Crossingnya lebih oke gitu daripada Kakang ya. Cuman sebetulnya kan Kakang waktu dipanggil timnas untuk nyiapin tim buat tim Piala Dunia, itu kan disimpan di kanan juga si Kakang itu. Piala Dunia. Iya. Kakang tuh. Iya, pas Piala Dunia dia disimpan di kanan kan, di tengahnya udah ada Ferrari, Hubner sama siapa satu lagi gitu. Kakang itu mainnya bagus gitu, crossing oke gitu. Gak tahu mungkin ya beda level juga ya gitu di junior sama senior. Ya pembuktian aja lah gitu buat Kakang ke depannya biar lebih oke lagi. Dan intinya pemain Persib tuh kan sekarang lagi dilanda cedera ya. Tetap semangat, tetap solid, dan juga jangan terlalu banyak nangis deh.
Serius jangan aja banyak Nangis itu sebuah ekspresi. Jangan terlalu banyak nangis. Ekspresi Masa gini, bahagia. buat siapapun, bukan buat Ciro doang. Enggak, ini karena yang nangis cuma Ciro aja. Kayaknya emang ke Ciro terus. Buat penonton yang lihat Ciro Nangis nangis itu salah satu mentalnya yang Oh nggak apa-apa. Laki-laki itu kan bebas mengekspresikan diri. Kalau bicara Nggak, pemain jangan, bola maksudnya nangis jangan- kan Neymar juga suka nangis. jangan banyak. Partainya bukan partai genting, bukan partai penentu juga. Maksudnya kayak emang kita harus toh seri juga kita masih di atas kemarin ya, tapi malah menang apresiasi. Kalau Keren. menurut analisa saya ya, Ciro itu mengaplikasikan bagaimana kalau kata Boboto. ini almarhum Mang Ayi ya. Oh itu mah. Wah, itu kan Nggak pakai nyangka mana? itu. Wah, itu pakai mana? Ya itu Ciro tuh pakai mana? Ciro itu kalau misalkan dilihat dari GA-nya ya, 116 GA dari 171 pertandingan. Itu tuh udah salah satu winger terbaik, cuman ya memang umur mah nggak bisa dibohongi gitu. Semoga aja dia Iya. bisa bawa juara lagi Persib. Iya, gitu. Setelah itu kalau udah bawa juara lagi masih layak nggak di Persib? Kalau misalnya buat costing kayaknya lebar deh. Costing ya, sayang. Mau diganti siapa? Hah? Mau diganti. Pasti kalau diganti juga akan lebih mahal. Banyak tuh pemain Argentina, pemain Brazil di luar sana yang masih Oh, yang masih belum di Indonesia nih sebelum maksudnya. Indonesia lah, Oh. masih eksperimen lagi lah, berjalan udah bagus kok manggil si Castena sekarang. Kalau pas manggil si Liba Nah, kita flashback takutnya Tyron Del Pino kan dulu gitu kan, masih ikut latihan kan. Maelson Nimo masih ikut latihan juga nih. Udah nggak mau ke Gak Sriwijaya. mau ke Sriwijaya soalnya. Gak mau. Makanya Master 5 tuh harusnya Mending tetap- latihan. Kayaknya harusnya main di EPA deh. Elite Pro Academy. Tapi kayaknya kalau misalnya dikasih terus kepercayaan, misalnya dikasih gol aja si Maelson 5. Kasih gol misalnya 3 sampai 4 gol. Kayaknya lebih jago dia daripada Ciro. Prediksi. Nggak salah. Skill. Karena Mail tuh ini banget. nggak punya, emang kecepatannya nggak secepat Ciro, cuman dia punya skillfulnya, dia punya. Kasih gol dulu aja gol pembuka. Kayaknya lebih. Nah justru itu enggak Kesempatan udah Iya, banyak. kesempatan udah banyak. Tapi nggak ada. Pindah ke tim Liga 1 yang besar, buktiin Maelson. Buktiin. Nah justru itu tim besar nggak ada yang mau. Tim Liga 2 aja nggak mau. Apalagi tim Liga 1. Tapi Liga 1. Kocak. tapi Tapi ingat kak sebelum statementnya dari pelatih Sriwijaya, Apa? saya diberi pinjaman pemain yang lebih jelek dari pemain saya. Nah berarti gimana? Itu statementnya loh, bener nggak? Statementnya. tolol. Yaudah. Terus mau dibalik pemain gratis. Tidak bersyukur. Komplain anjing. Nih sebelum beres membahas Persib nih. Tapi dari orang pribadi, Ciro kemarin gol semata wayangnya sangat penting. Itu sangat penting buat kemenangan. Berarti Bukan Ciro as a team. adalah pemain penting kan? Iya. Penting golnya. Pemain. Penting golnya. Emang harusnya ngetak gol aja pemainnya gitu. Tapi kalau Aduh, misalkan anjing dari tadi balik terus. Emang harus dicetak gol. kalau misalkan di ini ya, di posisi seperti kemarin pas Adam Alis kasih umpan dan di situ adanya misalkan si Melson, itu tuh kayaknya nggak masuk juga kalau si Melson ada di situ. Oh, belum tentu. Ciro kemarin dengan anjir. Ciro dengan Itu tuh pengalaman Gini. Kalau kemarin Castanger posisinya, gol tetap. Belum tentu. Jatuh kasih berat. lewat bolanya. Lewat, Baru lewat. Apalagi tadi Bu Haris tadi yang bilang dia kayak kelihatan grogi, kelihatan nggak lepas. Iya. Castaner. Kastenger. Tapi kan beda, itu peluangnya di depan mata itu mah. Lah Darwin Nunes aja ketangkap. Oh. Dilihatnya bukan hanya finishingnya tapi proses awal bisa jadi gol gimana. Ya kan saya tadi ngomong, gol Ciro tuh sangat harus apresiasi. Kan sampai kelipat. Apresiasi. Kan disantet Ciro. Jadi mau minta maaf gak ke Ciro nih? Minta maaf. Jadi gaji nggak ada maaf. Maksudnya udah pembuktian secara nggak langsung nih gua masih ada gitu. Iya. Oh, udah belum habis. Oh. Bukan belum habis, emang harusnya nyetak gol. Mending ini aja kita tanya sobat mediocre aja. Bro Hadi, perlu nggak minta maaf ke Ciro gitu? Nanti komen kalau aja. misalkan ada nyentuh 100 komentar yang setuju Bu Hadi minta maaf, Nanti kita langsung kita setuju nggak? Setuju nggak? Kita tagih Ciro lah. Ini jangan ya, kalau misalnya harus klarifikasi ngapain? Kan harus pemain yang digaji tuh siap dikritik, udah titik. Udah, yang penting nanti komen dulu aja.
Komen dulu aja ya sobat mediocre. Nanti Bung Hadi mau minta maaf ke Ciro pakai bahasa Brazil. Buru bahas Persija. Ya podcast dulu nih Spiritus. Nah ya intinya positif lah ya untuk saya mungkin tengahin ya. Mungkin tadi kata Bro Aldi Ciro itu pakai mana, tapi kata Bro Hadi itu terlalu lebay. Ya intinya sebenarnya pakai mana sih perlu ya. Cuman intinya mungkin maksud Bung Hadi itu kalau nangis itu ada momen-momen tertentu gitu, kayak kalau saya ngelihat MU gitu ya, ngelihat MU kayak Bruno nyetak gol selebrasinya kayak menang Piala Dunia anjing gitu kan, nggak perlu gitu, mungkin seperti itu. Tapi kini Bung Hadi juga tadi udah apresiasi golnya Ciro ya, cuman tadi aja ada statement yang mungkin agak sedikit negatif, tapi itu sebenarnya bukan negatif, cuman memang Bung Hadi ini penyampaiannya agak unik gitu. Tentu negatif apa nih? Ya kayak kan tadi menangis mentalnya, kan itu kan negatif. Ya, itu secara psikologi sih ya. Kalau coba cek ke psikiater ya, atau orang psikologi. Jangan self proclaim loh, bahaya. Itu ada ilmunya loh, mau baca gitu kan. Udah mending minta maaf ke Ciro. Ini minta maaf ke Ciro ke psikolog Indonesia. Mendingan disensor deh. Udah intinya mediocre di sini positif ya, Persib bakal back to back. Jadi siapin aja nanti parade keliling kota Bandung. Ya, sepeda itu Konvoy. ntar tiba-tiba disalip macan, itu bahaya. Kita lihat aja. Dari match kemarin ada pembuktian buat ke Bojan Hodak, Aman Agung udah siap jadi starter sekarang. Tapi ya cerdik, Bojan Hodaknya udah nggak perlu dibuktiin sih. Udah oke itu. Kalau kemarin kan ya sempat jadi, maksudnya kan Coach Ijan ada Malis gitu kan. Sekarang ada Aman Agung. Oke. Jangan lupa. Man of the match kemarin. Siapa Versi Agung? orang. Oh, versi Tadi Bro kan Hadi. Kuipers. Nah, Dua. Nah, kan tadi Bung Hadi sendiri bilang takut kesalip macan. Kemarin posisi home Persija repot ngelawan posisi 12. Gimana? Tahu kan, wah, bukannya ngeremehin Persija ya saya di sini. Tapi Persija pun sepertinya agak kelimpungan juga nih sekarang nih. Bung Aldi sama Bung Diki kasih analisis coba. Enggak. Dalam pertandingan. Sebetulnya kalau dari Kurang nonton sedikit juga. kalau dari permainan Persija kemarin ya, PSBS itu bermain dengan sangat bertahan gitu, dengan sangat low block lah gitu ibaratnya. karena Jadi memang kan 10 pemain mau gimana lagi. ya apalagi pas sudah 10 pemain gitu, kelihatan banget kalau si PSBS itu yang penting kita dapat poin aja gitu. Kalaupun dapat chance pas counter attack juga udah oke lah gitu. Cuman yang saya garis bawahi kemarin itu di luar hasil pertandingan ya, performa dari si ini siapa, Rio Matsumura sama Ini ya strikernya Raihan ya. Gustavo, Raihan Hanan juga gitu. Saya lihat si Rio Matsumura itu musim ini kayaknya anjir main bener-bener edan pisan gitu buat Persija. Kemarin kasih 2 assist gitu, belum lagi pergerakannya juga oke. Dan juga Gustavo finishingnya memang udah jangan di inilah gitu, udah nggak bisa lagi diremehkan lah gitu finishing dari si Gustavo. Cuman orang agak sukanya tuh si Gustavo ketika di dalam kotak penalti banyak minta apa ya, kalau dihadang tuh banyak minta penalti gitu-gitu. Memang striker Iya sih. pisan. Gois. Kayak gitu. Dan itu ngegolin terus cukup setiap pertandingan. konsisten, dia udah 13 gol kan sekarang. Makanya kan Bung Hadi itu kalau main mini soccer striker. Iya. Egois dia. Nggak mau kalah. Kemarin kalau lihat di pertandingan juga, saya lanjut lagi ya di lini kanan bertahannya PSBS itu di babak 1 bener-bener diperlihatkan permainan yang apa ya namanya, pertarungan attacker handal sama defender handal. Attackernya si Rio Matsumura, defendernya anjir yang bekas gelandangnya Persipura, lupain namanya. Oh Kemarin ini. jadi bek kanannya si Iya. Tahir. Terakhir. Kenapa bisa nih gitu? Kemarin lihat Yang pernah nyenggol David da Silva. ya yang pernah nyenggol David da Silva. Sama satu lagi sih poin yang saya bener-bener highlight ya.
yang mungkin bisa jadi contoh buat Persib gitu. Mungkin ya kedepannya, mudah-mudahan Persija itu bisa mengorbitkan pemain seperti Raihan Hanan yang notabene pemain dari akademinya mereka gitu. Raihan Hanan bisa seperti kemarin, bisa seperti saat ini karena diberi waktu bermain, beri kesempatan. Saya tuh sebetulnya kemarin di pertandingan PSM melawan Persib berharap Zulkifli itu dimainin, karena udah masuk kan. Iya, Zulkifli udah kecil, Zulkifli kecil. Zulkifli Hasan. Pan kan? Pak Menteri itu. Zulkifli tapi nggak dimainin. Iya. Saya pengennya sih kedepannya Persib itu Coba-coba ya. bedak ya gitu. Kayak si Coba-coba lah Tavares gitu, ya. kasih pemain muda main gitu. Karena Apalagi kalau udah jaraknya misalnya 9 poin. nah 12 poin itu mainin Azikri di tengah gitu, sama Ahmad Agung gitu. Iya. Lawan Persija. Benar. Gitu. Karena penting lah gitu. Pemain muda apalagi pemain lokal ya harus dikasih menit bermain gitu. Kalau enggak ya bakalan keluar lagi dan balik lagi ke Persib pas udah mau habis gitu. Sebenarnya kalau ngomongin main muda di Persib juga kan dulu banyak banget ya yang udah ngorbit gitu kayak zaman Gianzola gitu Ya. kan. Arsan. Di kanan Arsan, terus di kanan ada Jajang Sukmara dulu ya, itu mah akademi banget Ya. gitu. Cuman nggak tahu kenapa ya performanya mungkin, tapi dikasih jam terbang dikasih gitu. Cuman nggak konsisten gitu kayak Febri Ya. gitu kan. Dulu juga zaman ada apa Piala Jenderal Sudirman tuh saya ingat banget tuh Febri tuh gila-gilaan pisan mainnya itu. Tapi tiba-tiba turun. Nah gitu akademi Persib tuh kayak gitu. Apakah itu yang dikhawatirkan para pelatih Persib gitu ngelihat hanya Beckham aja sekarang tuh yang paling benar-benar konsisten mainnya Atau tuh. emang Persib cocoknya kayak Los Galacticos sih, pemain-pemain bintang aja. Pemain-pemain ini apa? Karena mungkin tekanan Iya. main di Persib itu kan tinggi ya dari beberapa pemain Baik ke juga. Persib ya. Gimana? Pernah Iya. bercerita gitu yang ex-Persib bahwa main di depan Boboto itu pressure-nya sangat tinggi gitu. Iya. Ekspektasi juara selalu ada setiap musim, perform tiap match harus bagus segala Enggak, macam. kalau enggak juga statement mungkin ini bisa juga pengaruh dari kondisi pemain Indonesia sendiri. Jadi siapa tahu kalau pemain Indonesia itu seperti pemain Brazil yang begitu dikasih ketenaran Oh sudah apa star syndrome. Kualitas Star ya. syndrome. Kan ada yang Apa itu maksudnya? Klub. Siapa? Aduh lupa nih. Oh ya, mumpung ngebahas Persib nih, orang saranin balik lagi ke Persib kan tadi. Persib musim depan kalau misalnya David Gustavo. Silva nggak diperpanjang, nggak jangan Gustavo, Alex Pereira dari Dewa United. Dewanya. Ini lihat, Ngegolin lagi. Comeback hat-trick lagi anjing. Comeback. Hat-trick, Tadi comeback. kan kalah 1-0. 1-0 anjing, hat-trick lagi anjing, ini pemain keren bisa. Oh. Udah berarti dua kali hat-trick kan? Iya. Udah top skor lah sekarang ya. Top skor kayaknya. Skor berarti. Anjing ngeri ya Persib. Pak Glenn beli Alex Pereira. Ya mungkin kalau ngebahas Persija juga nggak banyak sih karena yang penting Persija saya harap Persija tuh masih bisa konsisten untuk menjadi pesaingnya Persib gitu. Karena kalau enggak liga tuh nggak akan terlalu panas. Soalnya Persija tuh udah mau melawan Persib bentar lagi gitu. Iya. Saya pengen ada tontonan yang menarik lagi gitu ketika nanti lawan Persija. Gitu. Yang menarik tuh kalau Persib kalah lawan PSIS. Iya. Kalau lawan PSIS, Persija menang, nah itu. Itu. Nanti match 16 Februari di Kita bukan berharap Persib kalah ya. Kalau. Ini mah Tapi berat kalau juga Persija ketemu Dewa soalnya. Oh iya. Pokoknya kalau itu hitungan Persib tuh ya 13 kali lagi pertandingan Persib bisa menang itu udah ngunci nih. Jadi maksimal dari sisa pertandingan sekarang tuh maksimal 2 kali kalah 1 kali imbang. Jadi dong kita lawan Persis Baru bisa back to back gitu. lawan Persis Solo kita nonton Berpesta. Wah, harusnya bisa sih. berpesta kesenangan atau sedih bisa jadi kan Ya, title race. misalnya kesalip. Saya title race. Semoga happy ending sih. Tapi tetap Persija ini kan masih terlalu berpegangnya sama si Rio sama si Gustavo sih kalau saya lihat tuh kayak Persebaya sama Rivera gitu. Takutnya salah satu dari dua ini out atau cedera. Kemarin Sisa asal lihat pertandingan. Gajus ya? Kayaknya main belum? Main. Oh main. Dan memang Rio itu dari awal kemarin kita bikin podcast aja awal Bung Edwin join deh. Itu kita ngebahas Persija. Join anjing. Join transfer jadi. Dia transfer dari Bali. Kan biasanya dari Cina.
Entah ini tuh Edwin KW bukan kalau dari sini. besar. Ya benar nggak? Itu tuh kita pas Iya, bahas Persija Rio selalu Rio tuh menjadi ya kalau nggak man of the match, game changer, apalah. Memang Rio tuh sampai sekarang Kualitas lah, Ya, berkualitas gitu. kualitas. Sama kemarin juga yang saya highlight lagi ya dari Persija itu mereka mainin back three yang lokal semua aja. Oh ya, Rido, Itu Ferrari, Ferrari, sama ini Hansamu Hansamu. Hansamu Yama ya. Itu duet Persebaya Hansamu. Hansamu. Rido. Nah, itu Tapi si Ferrari ini terlalu beneran jadi Ferrari. Terlalu cepat tapi nggak jelas. Iya buktinya akhirnya kan dia kena kartu kuning itu di menit akhir padahal itu tuh posisi Persija lagi mau balikan keadaan tuh. Tapi si Ferrari itu ngasih pelanggaran yang nggak perlu itu karena masih jauh banget. Akhirnya ya jadi ngedelay. Iya. Ngedelay kayak gitu hal gitu mungkin Ferrari harus introspeksi gitu di timnas juga kan kayak gitu ya dia lebih sempat tenang dapat- lah gitu harusnya. gitu dapat beberapa kritikan terlalu terlalu kasar lah gitu dalam artian mainnya gitu nggak bersih. Ditambah Sebagai juga sekarang Andri Tani juga antisipasi bola atas udah kurang. Iya. Kenapa nggak dipakai dua-dua terus ya? Biasanya rotasi biasanya. rotasi. Pelatih Persija itu rotasi kiper, kadang Eduardo yang main, kadang Andri Tani. Kalau Persib gitu. mah Tani deh kayaknya. Mental. Iya, Kayaknya. udah biasa. Sosok senior lah gitu. Sosok senior. Dimainkan. Persib juga nanti pakainya tema Mursadat. Kosin, lagi Kosin. Orang berharap Persib tuh ini apa David Silva pulih Pas Persija lawan Persija Persija. cobain langsung 2 tandem. Sama siapa? Kasender lah. Oh. Tapi ngeliat kayak gitu kayaknya Bojan nggak akan seperti itu deh. Mungkin nanti di babak keduanya bisa, tapi kalau dari awal nggak Ya, mungkin. agak sulit ya, agak sulit. David juga kayaknya udah nggak memungkinkan buat main 90. Lawan Persija tuh harus ada Ciro, biar ada yang ekspresif, bener. Dan Oh pemain iya, dasar iya. tuh Aing kan penting ngomong di nggak Ciro dicadangin. Ya, Aing juga nggak bilang gitu. Tapi orang berharap musim ini berharap Persib juara deh. Kayaknya banyak yang pensiun. Ada yang pensiun, feeling prediksi. Ada yang nggak berpanjang Ada yang kontrak. perpanjangan kontrak biar happy ending dan keluar dengan tenang. Dan musim depan kayaknya rebuild baru Rebuild ya. baru, Semua Ya. banyak perombakan kalau Ya. emang juara tahun ini. Kalau Ya kalau misalkan Persib juara juga, terus banyak yang dirombak, nah itu kita lihat nih, Bojan Hodak bakal kayak gimana nih, gitu kan? Atau nggak jangan udah keluar. Iya, nah itu. Nah, Saya itu. takut sekarang udah back to back gitu. Takutnya. Ya jadi Ya itu masih panjang. Ya jadi perjalanan masih panjang lah ya. Liga juga masih banyak jadwalnya lah gitu sampai ke Solo ya nanti ya. Masih banyak lah masih. berapa match lagi sih total? Total tinggal Berapa Win? Aing coba. Aing tahunya partai kandang doang. Partai kandang itu nyisa sekitar 6 pertandingan lagi, 7 pertandingan lagi. 16 17 pertandingan. Ya intinya kalau Banget tuh, Din. Iya kan 13 harus menang. Nah, Maksimal 2 kali kalah, 1 kali imbang. di home tuh 6 kali lagi aja pokoknya. Ya, nomor kali lagi ya. Away berarti 7 7 13. Ya 13. Ya berarti intinya semoga Persib bisa konsisten dan saya harap juga persaingan ini makin ketat aja lah. Persija, Persibaya saya harap Persibaya bisa menemukan kembali deh Ya. bagaimana Pemainnya. perform terbaiknya. Dan saya harap juga jual pemainnya yang bagus-bagus ke Persib. Enando Ari. Oh. Hernando Ari baru perpanjang kontrak. Oh, nggak mungkin ya. Kemarin baru perpanjang kontrak. Ya enggak kalau enggak juga bisa aja dijual tapi mahal. Bruno Moreira tuh mereka masih mudanya. Masih udah 25 atau 20. Cocok jadi Ciciro. Udah itu Bruno Moreira. Cocok kok. Bruno Fernandes. Ciciro. Bruno Kasmir, ingat ya Bruno Kasmir? Anjing. Eta ti Back tangguh. back itu penyerang anjing. Bruno Kasmir mah Persija kan? Agu Kasmir striker. Oh. Aku Kasmir Singapura ya tahu Ya, ya. jadi untuk sobat mediocre terus aja pantengin YouTube kita ya karena kita nanti juga bakal ngebahas Eropa ya. Kita belum ngebahas kekalahan MU, kekalahan City, inkonsisten tim apa dan belum nanti UCL juga. Nanti mungkin di episode selanjutnya kita bakal bahas Eropa karena udah lama juga kita ngebahas Eropa. Ada kedatangan dari tim Gala juga. Tim Gala. Jadi kita akan nanti- kolaborasi. Ya, kita kolaborasi dari ini mah apa bisa dibilang jurnalis. 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 Jadi mediocre enggak, kita juga mengundang jurnalis ke sini gitu. Dan mungkin juga kita juga bakal ada kesempatan nanti mengundang yang PSSI itu ya, Pak Ya, Tommy, mudah-mudahan insya Pak Allah, Tommy. karena beliau sedang sibuk juga ya, Jadi kemarin acara juga kita postpone dulu. Dan jangan lupa buat sobat Gala lagi, sobat mediocre, kalau misalkan Sobat mau- Gala juga. Coba Iya. Gala dan mediocre. Nah, kalau misalkan nanti mau lihat-lihat berita bola, apalagi tentang Persib, di sini selalu ada tiap harinya update tentang Persib di Nih.
Koran Gala Si ada Etam, Persib. si Etam nih. Udah nyampe 100. Udah nyampe 100 match. caps. Nah ini si botak nih. Cuma bojot. Dan Cuma jangan lupa bocan. nanti kita Cilor Alves. Cilor. Minta maaf. Maaf, tidak maaf. Ya. jangan lupa nanti kita sedang atur juga untuk live podcast nanti di Big match. Big Match lawan Persija. Jadi kalau mau yang ada nobar bareng kita, mau ada yang ikut podcast bareng pada saat live itu, DM aja. Dis nanti sensor ya Cilor. Cilor dong, Alvesnya nggak apa-apa. Nah, jadi nanti kalian bisa pantengin aja buat sobat Mendaker, pantengin aja TikTok kita, YouTube kita, sama Instagram kita. Nanti biasa ada di sebelah sini. Oke. Jadi jangan lupa terus pantengin, subscribe dan follow. Oke, terima kasih.